Tadi di dalam ratas kami laporkan langkah-langkah yang telah dan kemudian terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam koordinasi yang sangat-sangat erat dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, dengan Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, dan juga dengan Pak Ketua OJK. Kemarin setelah rapat Dewan Gubernur kami telah mengumumkan stimulus dari kebijakan Bank Indonesia yang ketiga setelah stimulus yang pertama pada 19 Februari, stimulus yang kedua di 2 Maret 2020 kami kemarin sudah keluarkan juga stimulus yang ketiga berupa penurunan suku bunga dan 7 langkah lebih lanjut. Mungkin secara keseluruhan dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Yang pertama, kami menurunkan kembali suku bunga kebijakan Bank Indonesia, kemarin 25 basis point menjadi 4,5, berarti ini penurunan setelah bulan lalu kami juga turunkan 25 basis point. Ini dimaksudkan agar memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan juga masyarakat untuk bagaimana memudahkan pembiayaan dari perbankan. Tentu saja bersama Bapak Ketua OJK kami mendorong dan meminta kalangan perbankan untuk menurunkan suku bunga, khususnya suku bunga kredit, sehingga bisa mendorong perekonomian lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami laporkan bahwa Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan melalui intervensi baik di sisi spot, pembelian domestic non-delivery forward maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami terus melakukan seperti ini di tengah-tengah memang investor global menarik dananya dari seluruh negara membelikan dolar termasuk dari Indonesia. Komitmen kami akan terus berada di pasar, menjaga pasar dan berfungsinya mekanisme pasar melalui triple intervention yaitu spot, domestic non-delivery forward, dan juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Sejauh ini pembelian SBN dari pasar sekunder, kami sudah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder 163 triliun rupiah ini yang dilepas oleh investor asing agar bisa memberikan stabilitas di nilai tukar maupun di SBN. Dengan Pak Wimbo, Ketua OJK, kami juga terus berkoordinasi bagaimana melakukan stabilisasi di pasar saham sehingga semua menumbuhkan stabilitas di pasar keuangan. Oleh karena ini dalam konteks seperti ini, Bapak Presiden memberikan arahan supaya memang seluruh potensi suplai yang ada di dalam negeri ini dimobilisasi, termasuk juga para eksportir untuk yang selama ini menahan dolarnya agar juga memberikan suplai kepada pasar falas. Itu komitmen kami terus akan berada di pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami terus melakukan injeksi likuiditas baik rupiah maupun valuta asing. Untuk injeksi likuiditas, kami laporkan bahwa tahun ini kami juga sudah melakukan injeksi likuiditas rupiah hampir 300 triliun. Dalam bentuk apa? Seperti tadi, pembelian SBN dari pasar sekunder itu sekaligus memberikan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan sebesar 163 triliun. Yang kedua, kami juga melakukan repo bagi bank-bank, khususnya bank-bank yang kecil, buku 1, buku 2, untuk juga merepokan SBN-nya ke Bank Indonesia. Sejauh ini lebih dari 53 triliun itu kami melakukan repo. Demikian juga awal tahun kami juga sudah menurunkan giro wajib minimum, menambah likuiditas sekitar 53 triliun, dan nanti 1 April kami juga akan menurunkan GWM lagi 50 basis point, menambah likuiditas rupiah sekitar 23 triliun. Ini tambahan likuiditas, memang ini dalam kondisi seperti ini berfungsinya pasar dan kecukupan likuiditas itu memang sangat penting. Untuk likuiditas di falas, kami menurunkan giro wajib minimum falas 4% yang jumlahnya bisa menambah
likuiditas falas di pasar uang dan perbankan itu sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ini yang kami terus lakukan. Yang ketiga adalah menjaga likuiditas di pasar. Yang ketiga juga kami terus melakukan upaya-upaya bagaimana bersama Pak Ketua OJK agar perbankan bisa melakukan pembiayaan kepada sektor koperasi maupun UMKM, sehingga di sisi kebijakan makroprudensial kami juga telah melakukan pelonggaran-pelonggaran termasuk juga mengarahkan penurunan GWM agar perbankan terus melakukan pembiayaan di perdagangan ekspor impor maupun juga pembiayaan kepada UMKM. Kami juga mendorong kemudian langkah-langkah pelonggaran-pelonggaran di kebijakan makroprudensial yang lain. Yang terakhir di bidang sistem pembayaran, kami terus mendukung program-program pemerintah. Bagaimana penyaluran bantuan sosial itu bisa dilakukan secara lebih cepat melalui elektronifikasi. Bersama pemerintah kami juga menyiapkan elektronifikasi kartu prakerja, kartu Indonesia Pintar maupun program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah sebagaimana ini disampaikan oleh Pak Menko maupun Bu Menteri Keuangan. Kami terus berkomitmen agar memang dalam masa-masa seperti ini memang elektronifikasi pembayaran non tunai itu bisa dijadikan media untuk transaksi pembayaran. Termasuk kami juga kemarin sudah mengumumkan untuk clearing retail melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia, biayanya juga diturunkan semurah mungkin supaya memang transaksi pembayaran bisa dilakukan. Untuk penyediaan uang tunai kami terus lakukan penyediaan uang tunai sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk juga melakukan karantina setoran-setoran bank yang kami terima untuk kami karantin, kami ganti dengan uang-uang yang baru dan sekaligus itu juga mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi itu langkah-langkah yang telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan sekali lagi bersama koordinasi yang erat dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, dan juga koordinasi yang erat dengan Pak Ketua OJK dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Harap disadari yang terjadi saat ini itu memang sangat berbeda dengan 98 atau 2008. Sekarang yang terjadi memang adalah kepanikan seluruh pasar keuangan global, termasuk juga pemilik-pemilik modal di seluruh dunia. Karena begitu cepatnya merebaknya virus ke Amerika Serikat, ke berbagai negara di Eropa, di Inggris, dan demikian cepatnya dengan eskalasi yang sangat cepat. Sehingga dalam kondisi ini memang investor dan pelaku pasar keuangan global melepas semua aset-asetnya yang mereka miliki, apakah saham, apakah obligasi, apakah emas, dan mereka menjualnya ke dalam cash dalam bentuk dolar. Sehingga di seluruh dunia ini terjadi keketatan dolar di pasar keuangan global. Nah, dalam konteks itu memang Indonesia juga terkena, kita tidak sendiri, seluruh negara itu mengalami hal yang sama. Saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu, yaitu terjadinya capital flows. Dari perhitungan kami sampai dengan data per 19 Maret 2020 tahun ini terjadi capital outflow jumlahnya adalah 105,1 triliun secara neto. 105,1 triliun secara neto. Terdiri dari apa? Dari SBN yang dilepas asing secara neto adalah 92,8 triliun rupiah. 92,8 triliun rupiah. Sementara untuk saham adalah 8,3 triliun rupiah. 8,3 triliun rupiah itu data kami sampai dengan 19 Maret 2020. Memang sebagian besar capital outflow itu
memang terjadi pada bulan-bulan Maret seiring dengan eskalasi yang sangat cepat penyebaran virus di negara-negara maju tadi, di Amerika, di Eropa tadi. Itu yang terjadi, sehingga ini yang dihadapi oleh seluruh dunia. Ada pelepasan aset keuangan dan kemudian mereka mengkonversinya ke dolar. Itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, oleh karena itu langkah-langkah stabilisasi yang kami terus lakukan adalah menyediakan suplai dari dolar yang terus kami lakukan dengan intervensi baik secara tunai atau spot dan maupun juga secara forward melalui domestic non-delivery forward. Ini untuk menjaga mekanisme pasar secara berjalan dan juga agar tidak terjadi kepanikan di pasar dan juga memberikan confidence di pasar. Cadangan devisa kami lebih dari cukup. Pada akhir Februari yang lalu cadangan devisa kami adalah 130,4 miliar dolar Amerika Serikat. 130,4 dolar Amerika Serikat. Tentu saja berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Bu Menteri Keuangan, dengan Kemenek BUMN, tentu saja langkah-langkah lanjutan memang akan dilakukan. Bagaimana kemudian berbagai program maupun pembiayaan dari budget itu bisa nanti juga akan mendatangkan devisa. Koordinasi itu yang terus dilakukan. Selain itu, di dalam kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kami juga membeli SBN yang dilepas oleh investor asing. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tahun ini Bank Indonesia sudah membeli SBN 163 triliun rupiah yang dilepas asing, sehingga ini mengurangi tekanan-tekanan pada pasar SBN. Dengan OJK tentu saja koordinasi dengan menjaga agar pasar tetap berjalan. Fokus kami adalah menjaga confident, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan menjaga kecukupan likuiditas baik rupiah maupun falas.